Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SPN TV, semoga selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Pada kesempatan ini, saya ingin menarasikan motivasi atau alasan pernikahan Nabi yang bersumber dari buku berjudul Manajemen Cinta Sang Nabi, karya Sofyan Muhammad. Semoga kita tidak salah dalam memahami poligami yang dilakukan dan diajarkan Nabi. Semua pernikahan Nabi Muhammad berlandaskan cinta. Namun kecintaan beliau kepada istri-istrinya lebih dari sekadar cinta sebagaimana dipahami dalam konteks relasi lelaki dan perempuan. Pernikahan Nabi dengan mereka didasari cinta yang bermakna lebih luas dan suci. Kasih sayangnya, mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali, sebagai kesempurnaan tabiat. Atas dasar kasih sayang ini, lanjut Al-Ghazali, orang mampu berempati pada penderitaan orang lain. Cinta dan kasih sayang seperti itulah yang cenderung melandasi pernikahan agung ini. Rasul pertama kali menikah dalam usia 25 tahun. Pada tahun ke-15 sebelum kenabian, Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama beliau. Dia seorang janda beranak dua, yang ketika dinikahi usianya telah mencapai 40 tahun. Selama 25 tahun mereka hidup dengan penuh kasih sayang dan keberkahan. Cinta dan kesetiaan mereka teruji meski gelombang kehidupan menghantam bahtera rumah tangga. Setelah Khadijah wafat, Rasul sempat hidup menduda beberapa waktu. Para wanita yang dinikahinya adalah para janda dan bukan perawan, kecuali Aisyah binti Abu Bakar. Setidaknya ada 8 motivasi dan latar belakang pernikahan Nabi dengan istri-istrinya. 1. Melindungi dan menjaga kehormatan kemuliaan wanita. Khadijah binti Khuwailid adalah janda terkaya di Makkah. Sebelum dinikahi Nabi, ia menjadi incaran para lelaki yang ingin memanfaatkan kekayaannya. Khadijah menolak mereka termasuk pinangan tokoh Quraisy, Abu Jahal. Abu Jahal di kemudian hari ternyata sangat keras menentang dakwah Islam. Khadijah, melalui seorang pembantunya, menyampaikan ketertarikannya kepada pemuda Muhammad. Ia berkeinginan bisa mendampingi Nabi sebagai istrinya. Muhammad menyambut dan pernikahan mereka pun terjadi sehingga kehormatan Khadijah terlindungi. Terlindungi di tengah tradisi kaum lelaki yang terbiasa merendahkan derajat perempuan. Khadijah mengabdikan diri dan membelanjakan hartanya di jalan dakwah. Berbagai riwayat mengungkap, Khadijah adalah istri yang paling disayangi. Sepeninggalnya, Rasul selalu mengenang Khadijah. Nabi menjalin hubungan baik dengan orang-orang dekatnya. 2. Menolong para janda yang mengalami penderitaan. Juga penghormatan terhadap suami mereka yang gugur di jalan jihad. Saudah binti Zumah, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah binti Abu Umayyah adalah istri-istri Rasul yang awalnya janda korban perang. Kecuali Saudah, suaminya syahid di perjalanan pulang dari negeri hijrah, Habasyah, ke Makkah. Sebagian dari para janda tersebut, usianya jauh lebih tua dari Nabi, serta memiliki banyak anak yatim. Mereka dinikahi setelah atau tidak lama pasca peperangan. 3. Mempererat persahabatan dan persaudaraan demi memperkuat barisan Islam. Hafsah binti Umar bin Khattab dan Aisyah binti Abu Bakar adalah putri dari dua sahabat Nabi. Mereka dua pemuka di masyarakatnya yang berperan dalam memperkuat barisan kaum muslimin. Awalnya, Umar bin Khattab merasa sedih dengan kesendirian dan penderitaan putrinya, Hafsah. Ia meminta kesediaan Abu Bakar dan Utsman bin Affan untuk menikahinya. Keduanya menolak karena adanya kekurangan tertentu hingga Nabi bersedia menikahi wanita itu. Umar merasa sangat senang dan bahagia dengan keputusan Nabi. 4. Mempersiapkan generasi penerus dakwah Nabi dari kalangan wanita. Keilmuan Aisyah binti Abu Bakar dan peran dakwahnya jauh melampaui istri-istri Nabi yang lain. Istri yang dikenal paling cerdas itu paling lama mendampingi Rasul.
Dirinya meriwayatkan banyak hadits, serta paling lama dan banyak memperoleh bimbingan Nabi. Kedudukannya sebagai wanita mulia dengan keutamaan ilmunya melekat pada diri Aisyah. Entah apa yang terjadi dengan Aisyah. Seandainya ia menikah dengan seorang lelaki kafir, lelaki yang sebelumnya pernah dalam status pinangannya, Allah menetapkan kebaikan dari pernikahan mereka. 5. Memperkokoh keimanan serta bermaksud melunakkan hati tokoh Quraisy yang memusuhi Islam. Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang ketika di negeri hijrah Habasyah suaminya murtad. Jiwa janda beranak tersebut tergoncang menghadapi kenyataan menyakitkan ini. Dia sering menyendiri dan menutup diri. Dirinya telah bersusah payah ikut hijrah demi mempertahankan keimanan juga menghindari kekejaman kaum musyrik Makkah. Demi keimanan pula, Ummu Habibah menunjukkan kerelaan berpisah dengan orang tuanya di Makkah. Mengingat ayahnya itu yang memprovokasi perlawanan terhadap dakwah Nabi dan kaum muslimin di Mekah. Beratnya ujian keimanan yang menghantam jiwa Ummu Habibah terdengar oleh Nabi di Madinah. Singkat riwayat, untuk menghiburnya, pernikahan jarak jauh pun berlangsung. Hingga kemudian Ummu Habibah diboyong ke Madinah dan hidup mulia dan bahagia bersama Nabi. Sebuah sumber mencatat, sikap Abu Sufyan, ayahanda Ummu Habibah itu, melunak terhadap Nabi. Motif memperkokoh keimanan menyertai pula tujuan pernikahan Rasul dengan Maimunah Al-Harits. Semula ia janda cerai dari suami pertamanya, Mas'ud bin Amru Ats-Sakafi. Lelaki ini tidak senang terhadap Maimunah yang dinilai memihak Islam. Dalam riwayat lain, suami Maimunah adalah Abu Rahmin. Catatan lain menyebut Abu Ruham bin Abdul Uzza yang wafat dalam keadaan musyrik. Status janda membuat hidup Maimunah terkatung-katung. Hingga kemudian dia menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dapat dinikahi. Lihat Al-Ahzab ayat 50. Entah apa yang bakal terjadi dengan Maimunah jika Rasul menolak menikahi wanita tersebut. Wanita yang tengah mengalami kemalangan dan ikhlas ingin mempersembahkan dirinya untuk dinikahi Nabi. 6. Mendobrak atau meluruskan tradisi kejahiliahan. Pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy berdimensi wahyu. Lihat Al-Ahzab ayat 37. Melalui pernikahan tersebut, Allah bermaksud agar Nabi mendobrak atau meluruskan tradisi jahiliyah. Tradisi yang menganggap tabu bahkan mengharamkan pernikahan seorang lelaki dengan janda cerai dari anak angkat. Seperti halnya pernikahan Nabi dengan Zainab. Jika bukan karena petunjuk dari Allah, rasanya tidak mungkin beliau melakukan itu. Hal ini mengingat konsekuensinya yang dapat menerima cemoohan masyarakat termasuk dari para pengikut beliau. Mereka akan menganggap pernikahan beliau dengan Zainab dapat meruntuhkan harga diri dan kewibawaannya sebagai seorang rasul. Lebih tidak mungkin lagi Nabi melakukan seperti tuduhan pihak-pihak yang membencinya bahwa beliau merebut Zainab dari suami syahnya, Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi. Padahal bisa saja Rasul menikahinya lebih dahulu tanpa harus menikahkannya dengan Zaid. Apalagi Nabi dan Zainab sekufu. Kenyataannya, Rasul justru sengaja menikahkan Zaid dengan Zainab disertai walimahan. Beliau bermaksud memberikan yang terbaik untuk putra angkatnya itu, yaitu menikahkan Zaid dengan Zainab, wanita yang status sosial dan nasabnya juga baik. Tetapi, karena ternyata persoalan nasab Zaid yang berlatar belakang seorang budak hamba sahaya, membuat Zainab merasa sulit menyesuaikan diri layaknya sebagai istri. Setelah sekitar 2 tahun berumah tangga, perceraian pun tak terhindarkan. 7. Mengislamkan dan menjalin persaudaraan dan perdamaian antara kaum muslim dengan Yahudi. Juwairiyah binti Al-Harits dan Safiyah binti Huyai adalah janda korban perang dari pihak musuh. Saat Juwairiyah menjadi tawanan kaum muslimin, Nabi membebaskannya. Beliau juga menawarinya untuk dinikahi.
Putri dari pemimpin Yahudi Bani Mustalik ini merasa senang sehingga pernikahan berlangsung. Merasa amat terkesan dengan sikap dan perlakuan Nabi dan kaum muslimin, ayah Juwairiyah dan sebagian kaum Bani Mustalik pun akhirnya memeluk Islam. Persaudaraan dan perdamaian mewarnai hubungan kaum muslimin dengan Bani Mustalik. Safiyah binti Huyai Akhtab juga janda perang dari pihak musuh, kaum Yahudi Bani Nadir. Safiyah menjadi tawanan perang yang kemudian dibebaskan dan dinikahi Nabi. Di samping mengislamkan Safiyah, pernikahan juga bermotifkan persaudaraan dengan Bani Nadir. 8. Mengislamkan sekaligus mengangkat derajat wanita dari perbudakan. Maria Al-Qibtiyah merupakan satu-satunya istri Nabi yang berasal dari Mesir. Ia seorang bekas budak beragama Kristen, hadiah dari Raja Mukaukis dari Mesir. Berkat pernikahan tersebut, selain mengislamkan dan memperkokoh keimanan Maria, Nabi juga mengangkat derajat wanita itu dari statusnya sebagai budak, menjadi wanita terhormat, mulia, dan solihah. Demikianlah 8 motivasi atau alasan pernikahan Nabi yang menyertai poligami yang dilakukan beliau. Wallahu a'lam. Mohon diklik subscribe channel YouTube di bawah video ini sebagai dukungan Anda dalam menyebarkan kebaikan melalui media ini. Jangan lupa klik tanda jempol like dan beri komentar positif. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga dibalas dengan limpahan kebaikan dari Allah. Amin. Mari kita tebarkan kebaikan dan energi positif. Wassalam.